Di sini saya dari kelompok pertama dalam mata kuliah model penilaian kelas dengan materi pengukuran ranah kognitif hasil belajar dengan anggota saya sendiri, Ahmad Maulana dan Anissa Asafira. Langsung saja, saya sebagai pemateri yang pertama, kita menuju ke dalam pengertian ranah kognitif dalam taksonomi pendidikan. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak seperti kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisa, mensintesa, dan kemampuan mengevaluasi. Menurut taksonomi Bloom, segala upaya yang mengukur aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Jadi ketika kita berpikir, ketika kita memahami, ketika kita belajar, kan kita harus paham. Nah, itu juga dinamakan dalam pengukuran ranah kognitif. Tingkatan atau level dalam ranah kognitif, taksonomi Bloom, itu ada 6 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pengetahuan atau biasa disebut dengan knowledge. Yang kedua, tingkat pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, analisis atau analyze. Yang kelima, sintesis. Dan yang keenam, evaluasi atau evaluation. Kalau penerapan tadi namanya apply atau mengaplikasikan. Ya. Dalam ranah kognitif ini, itu terdiri dari tingkat. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan ada 6 tingkatan, dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan yang lebih tinggi. Tadi kan ada pengetahuan atau knowledge, pemahaman itu comprehension, yang ada penerapan, application, analysis, analyze, and synthesis, and penilaian atau evaluation. Hasil belajar dalam kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal, melainkan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif. Apa sih tujuan adanya pengukuran kognitif? Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian instruksional oleh siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat penghafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Tadi yang sudah saya sebutkan. Terus, ranah kognitif itu berisi tentang apa? Itu tentang perilaku yang menekankan aspek intelektual atau aspek berpikir. Begitu. Itu udah di dalam makalah dijelaskan ada seperti pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir. Kan pada peserta didik kan memiliki itu. Langsung. Kita bahas yang pertama, tingkatan taksonomi Bloom yang pengetahuan. Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat kembali hal-hal yang spesifik, universal, mengingat kembali metode dan proses, atau mengingat kembali pola, struktur, atau setting. Jadi, kita tuh pada pengukuran kognitif itu kita tahu bagaimana mengetahui metode dan proses. Itu pengetahuan yang diajarkan. Biasanya guru, ketika guru mengajarkan, kita harus mengetahui apa yang diajarkan. Dan kita lanjut pada pemahaman. Dalam tingkatan pemahaman, itu bersangkutan dengan inti dari sesuatu, yaitu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan. Itu nanti dibaca sendiri. Langsung ke penerapan atau application. Dalam tingkatan ini, seseorang mampu mengungkapkan penerapan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, prinsip di dalam berbagai situasi. Jadi setelah kita mempelajari gagasan, prosedurnya, kita dapat menerapkan apa yang kita pelajari tadi. Langsung ke analisis. Itu suatu isi komunikasi menjadi elemen yang sehingga hierarki idenya menjadi jelas. Jadi kita dapat menganalisis apa yang terjadi sehingga
akan lebih jelas dan dipermudah untuk peserta didik kita nanti. Itu ada evaluasi. Evaluasi adalah menentukan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam taksonomi revisi itu beda lagi. Kan setelah adanya taksonomi belum, itu diubah menjadi taksonomi revisi karena ada beberapa hal, ada alasannya. Nanti kalian bisa baca di dalam makalah, ada alasan mengapa taksonomi belum diubah menjadi taksonomi revisi. Yang pertama, tingkatannya yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Mengingat, remember. Memahami, comprehension. Menerapkan, tadi, application. Menganalisis, analyze. Mengevaluasi, berarti evaluation. Dan menciptakan, yaitu create. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa taksonomi belum diubah menjadi taksonomi revisi. Taksonomi belum diubah menjadi taksonomi revisi itu dikarenakan beberapa alasan. Yang terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada handbook, bukan hanya dijadikan sebagai dokumen sejarah, akan tetapi dijadikan juga sebagai karya yang dalam banyak hal telah mendahului zamannya. Adanya kebutuhan untuk mencampur pengetahuan dan pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Jadi nanti kalian bisa memahami sendiri di dalam makalahnya yang lebih jelas dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Asafirat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 akan menyampaikan materi kami yang berjudul konsep sekolah rumah atau homeschooling. Yang pertama adalah pengertian homeschooling. Secara bahasa, homeschooling berasal dari bahasa Inggris yang berarti sekolah rumah. Homeschooling adalah sebuah sistem pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah. Salah satu pengertian umum homeschooling adalah sebuah keluarga yang memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anak dan mendidik anaknya dengan berbasis rumah. Yang kedua adalah penyelenggaraan atau pelaksanaan homeschooling. Penyelenggaraan atau pelaksanaan sekolah rumah atau homeschooling ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yang itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prosedur penyelenggaraan sekolah rumah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah sekolah rumah murni dan sekolah rumah bermitra. Selanjutnya yang ketiga adalah homeschooling di Indonesia. Di Indonesia, homeschooling sudah ada sejak lama. Sedangkan pengertian homeschooling sendiri adalah model alternatif belajar selain di sekolah. Tak ada sebuah definisi tunggal mengenai homeschooling selain homeschooling dan istilah home education atau home-based learning yang digunakan untuk maksud yang kurang lebih sama. Dalam bahasa Indonesia, ada yang menggunakan istilah sekolah rumah. Ada juga orang tua yang secara pribadi lebih suka mengartikan homeschooling dengan istilah sekolah mandiri. Tapi, nama bukanlah sebuah isu. Disebut apapun yang penting adalah esensinya. Homeschooling berkembang di Indonesia terjadi akibat dari rasa ketidakpercayaan terhadap sekolah formal karena kurikulum terus berubah, ganti materi dan ganti kurikulum, dan dirasakan memberatkan peserta didik. Terdapat pula anggapan anak tidak sesuai objek bukan subjek, memasung kreativitas dan kecerdasan anak baik segi emosional, moral, maupun spiritual. Bila ditelaah lebih jauh, banyak faktor yang dapat mempengaruhi beralihnya anak-anak dari sistem sekolah formal ke homeschooling. Di antaranya, yang tidak kalah pentingnya adalah kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak dari lingkungan luar yang negatif, serta adanya ketidakpuasan orang tua terhadap sistem sekolah formal.
Sumardiono menyebutkan bahwa salah satu hal kelemahan dalam homeschooling yaitu sosialisasi dengan teman sebaya relatif lebih rendah. Peserta didik homeschooling relatif tidak terekspos dengan pergaulan yang heterogen dan majemuk baik secara sosial dan kemungkinan untuk terisolasi dari lingkungan sosial, khususnya pelaksanaan homeschooling tunggal dan majemuk. Di samping itu, dikhawatirkan peserta didik dapat kehilangan kesempatan bergaul dengan lingkungan yang heterogen dan majemuk. Padahal, dalam lingkungan tersebut, peserta didik dapat mempelajari banyak hal. Secara umum, peserta didik akan menjadi kurang memiliki pengalaman di bidang sosialnya, serta dikhawatirkan bisa jadi kepekaan dan kompetensi sosialnya berkurang, serta menjadi kurang bermasyarakat ketika dewasa nantinya, berbeda dengan peserta didik yang mengikuti sekolah pada umumnya. Oke, selanjutnya penjelasan dari saya. Langsung saja, cara pengukuran ranah kognitif secara langsung dan daring. Yang pertama, cara pengukuran ranah kognitif secara langsung. Cara pengukuran ranah kognitif secara langsung dapat diukur melalui dua cara, yaitu dengan tes subjektif dan objektif. Tes subjektif biasanya berbentuk esai atau uraian. Namun dalam pelaksanaannya, tes ini tidak dapat mencakup seluruh materi yang akan diujikan. Oleh karena itu, apabila melakukan penelitian tidak akan menggunakan tes subjektif, melainkan menggunakan tes objektif. Karena melihat kondisi cara pengukuran, hal ini memang dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Karena dalam penggunaan tes objektif, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Dan menurut Suharsini Arikunto, ada beberapa macam tes objektif. Di antaranya yaitu tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan tes isian. Di antaranya macam-macam tes objektif tersebut, maka seorang akan menggunakan tes pilihan ganda atau multiple choice test. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Adapun kemungkinan jawaban atau option terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecoh atau distraktor. Dan yang kedua, cara pengukuran kognitif secara daring atau online. Cara pengukuran kognitif secara daring adalah tes atau cara mengukur yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi jaringan internet, di mana tes dapat dilakukan dimanapun selama memiliki akses ke dalam jaringan internet. Pada dasarnya, prinsip cara pengukuran kognitif yang berbasis daring adalah sama sebagaimana tes konvensional pada umumnya. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.